Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu 3 langkah mudah mengakses situs website simulasi AKM tahun 2021. Ini bisa kita gunakan untuk latihan para siswa-siswi baik itu dari jenjang sekolah dasar, kemudian jenjang sekolah menengah pertama, dan juga jenjang sekolah menengah atas. Di situs ini lengkap, yaitu isian daripada simulasi untuk AKM. Nah, untuk mempersingkat, yang pertama dilakukan yaitu mengetikkan link daripada web AKM ini yang nanti akan kita gunakan untuk melakukan simulasi. Nah, tapi sebelumnya silakan dibuka aplikasi browser dulu. Di sini direkomendasikan untuk menggunakan aplikasi Google Chrome. Nah, silakan diketuk pada address bar. Selanjutnya ketik alamat websitenya yaitu hasilun.puspendik.kemdikbud.go.id, kemudian /AKM/simulasi_AKM. Lalu klik masuk. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi simulasi AKM. Bisa dilihat di sini pada tampilan form materi itu ada 2 materinya, yaitu yang pertama adalah materi tentang literasi, selanjutnya yang kedua adalah materi tentang numerasi. Selanjutnya pada jenjang di sini tersedia 3 jenjang, yaitu yang pertama ada SDMI atau paket A, kemudian jenjang SMP atau MTS atau paket B, dan yang ketiga untuk jenjang SMA atau MA atau SMK atau paket C. Silakan dipilih salah satu sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang ada di sekolah masing-masing. Baik, untuk mengakses yang pertama silakan pilih pada bagian materi mana yang mau dilakukan proses simulasi. Sebagai contoh di sini yang dipilih adalah pada materi literasi. Nah, setelah dipilih, kemudian pada jenjang dipilih jenjang sekolahnya itu apa. Sebagai contoh, di sini untuk jenjang sekolahnya adalah SMA. Nah, kemudian klik tombol OK, lanjutkan. Kemudian tampil halaman selamat datang. Di situ tertulis silahkan login dengan menggunakan username dan password yang Anda miliki. Nah, di sini perlu diketahui bahwasanya untuk username dan password secara otomatis sudah dibuatkan oleh pihak pembuat aplikasi simulasi AKM ini ya. Jadi biarkan untuk username dan passwordnya terisi otomatis. Kemudian pilih tombol login untuk melanjutkan. Oke. Di sini akan muncul yang pertama yaitu token ya. Apabila tokennya ini ingin diganti, bisa dipilih refresh. Ketuk tombol refresh. Nah, maka dia akan ganti. Nah, untuk terlebih dahulu ini tombol token ini kita salin ya, atau kita copy. Caranya kita tekan tahan kemudian pilih salin. Selanjutnya pada bagian bawah di sini ada konfirmasi data peserta. Untuk kode NIK otomatis, nama peserta juga otomatis. Untuk jenis kelamin silahkan disesuaikan dengan jenis kelamin peserta didik. Di sini saya biarkan secara default yaitu laki-laki. Selanjutnya pada mata ujian juga secara otomatis. Nah, untuk yang diisi yaitu mulai dari nama peserta. Di sini misalkan untuk nama pesertanya kita isi menggunakan huruf kapital. Namanya misalkan ini sebagai contoh Lionel Messi. Kemudian untuk tanggal lahir silakan diketuk pada bagian list menu pada sebelah kiri ya. Nah, di sini misal tanggalannya adalah tanggal 8, kemudian bulannya adalah bulan April. Selanjutnya tahunnya kita pilih untuk jenjang SMA itu misalkan 2004. Nah, di sini token. Silakan ketikkan token yang ada pada bagian atas ini yaitu huruf HFGDSV, atau karena tadi sudah kita salin, kita tinggal ketuk di sini, kemudian tahan, tempel. Selanjutnya untuk melanjutkan, klik tombol submit.
Nah, di sini ada tampilan untuk konfirmasi tes. Tertera tadi yang sudah kita isi, waktu tesnya adalah tanggal 8, di sini tanggal 14 bulan 8 tahun 2021. Untuk alokasi waktu tes pada kategori jenis materi literasi tadi yaitu 60 menit. Nah, selanjutnya klik tombol mulai untuk melakukan simulasi. Nah, ini adalah tampilan simulasi. Tertera di situ adalah yang pertama itu soal nomor 1 pada bagian paling atas. Selanjutnya ada sisa waktu di situ secara countdown timer ya, menghitung mundur secara otomatis. Kemudian pada bagian penghitung waktu di sebelah kiri dan sebelah kanan itu ada tombol juga. Kita mulai dari sebelah kiri dengan icon I. Ini adalah icon untuk menampilkan informasi soal. Di sini kosong. Kemudian icon sebelah kanan berbentuk kotak segi 4. Ini kita ketuk. Nah, ini adalah untuk menampilkan daftar soal berupa nomor, yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 22. Jadi untuk kategori literasi ini ada 22 soal pada simulasi AKM ini. Nah, kemudian ada juga ukuran font soal. Ini untuk memperkecil atau memperbesar tampilan huruf. Selanjutnya di situ tertera untuk literasinya adalah pada jenjang SMA. Nah, di sini untuk soal yang pertama ada infografis, kemudian ada soal. Di sini hanya sebagai contoh simulasinya. Maka di sini fokus untuk tutorialnya adalah untuk cara mengisinya ya. Ini adalah contoh, ada sebuah artikel dan disertai dengan infografis. Nah, pada bagian bawah di sini akan ada pertanyaan. Scroll ke bawah. Nah, di sini berdasarkan informasi yang terdapat pada infografis tersebut, klik pada kolom benar atau salah untuk tiap pernyataan berikut. Nah, jadi di sini ada pernyataan sesuai dengan isi daripada artikel tadi di atas. Nah, di sini kita disuruh untuk memilih pernyataan yang ada di kolom sebelah kiri ini benar atau salah. Di sini ada 4 pernyataan, masing-masing kita pilih. Sebagai contoh, untuk pernyataan yang pertama ini benar, maka kita ketuk radio button atau lingkaran ini pada kolom benar. Nah, sudah terchecklist. Misal untuk yang pernyataan kedua ini salah. Nah, saya kombinasi aja. Yang ketiga ini benar dan yang keempat ini salah. Oke, setelah terisi, kita ke bawah. Di sini ada tombol merah dengan panah ke kiri, ini adalah untuk back. Kemudian yang tengah dengan kotak itu adalah apabila kita ragu-ragu dengan jawaban, dan yang sebelah kanan biru itu adalah untuk memberikan atau melanjutkan tes berikutnya ke nomor soal berikutnya. Kita ketuk yang tombol biru. Nah, ini adalah soal nomor 2. Kita lihat isi soalnya masih sama di sini, maka yang berbeda adalah pertanyaannya. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini UMKM perlu didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk menjalankan usaha. Karena, nah di sini ada pilihan, ada 4. Jadi untuk bentuk soal dengan jawaban seperti ini, cukup kita pilih salah satu jawaban yang benar. Sebagai contoh, saya pilih yang nomor 3. Nah, kemudian pilih lanjutkan dengan mengetuk yang tombol berwarna biru. Soal nomor 3 sama, hanya pertanyaannya yang berbeda. Nah, di sini ada perintah berikan tanda checklist pada alasan yang sesuai dengan pemahamanmu. Nah, apabila bentuk pertanyaannya berupa combo box ya atau bentuk kotak ini, kita boleh memilih lebih dari 1 sesuai dengan jawaban yang menurut kita itu benar. Sebagai contoh, di sini ada 4 jawaban, saya pilih 3. Yang pertama, kemudian yang ketiga dan yang keempat. Next, soal nomor 4 masih sama untuk jenis artikelnya. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini bentuk jawaban yang akan kita berikan itu berbeda lagi. Ya, itu di sini berbentuk kotak. Berarti di sini kita diperintahkan untuk mengetik jawaban secara manual, ya, dengan cara ketuk pada bagian kotak itu. Nah, lalu kita ketikkan sebagai contoh. Nah, setelah diketik,
Seperti ini jawabannya, lalu kita pilih next. Berarti jawaban ini sudah terisi. Soal nomor 5, kita lihat. Nah, kalau di sini berbeda lagi. Ada perintah di sini tertulis, pasangkanlah angka tahun yang ada di lajur kiri dengan data perkembangan pajak penghasilan atau PPh yang ada di lajur kanan. Jadi di sini untuk memasangkan jawaban yang sesuai atau yang cocok dengan isi daripada artikel yang sudah ada atau tertera pada soal di bagian atas. Di sini sebagai contoh yang saya pilih ya, untuk tahun 2014 ini kita ketuk dahulu. Nah, lalu kita pilih pada lajur sebelah kanan di sini jawabannya ini terpotong ya. Nah, di sini semisal untuk 2014 ini sesuai dengan PPh yang nomor di sini ada 1, 2, 3, ada 4. Misal sesuai dengan nomor 2. Nah, jadi nanti dia akan terhubung. Selanjutnya tahun 2016 misalkan. Nah, kita pilih di sini sesuai dengan nomor 4. Nah, seperti ini. Selanjutnya 2015 sesuai dengan nomor 1 dan 2017 ini sesuai dengan nomor 3. Nah, jadi seperti ini. Apabila sudah, scroll ke bawah. Di sini ada ganti jawaban. Ini fungsinya untuk meriset kembali jawaban yang kita isi. Nah, di sini untuk melanjutkan pilih yang biru. Soal nomor 6. Di sini jawaban diisi secara manual. Misalkan jawabannya adalah sesuai. Next. Soal nomor 7. Jawabannya manual juga, kita pilih, kita isi jawabannya benar misalkan. Next. Nah, di sini bentuk radio button, pilih salah satu. Next. Nah, sekarang kita akan mencoba menjawab soal secara acak. Kalau ini tadi kan berurutan. Sekarang kita akan memilih soal secara acak, yaitu dengan menekan tombol kotak yang di sebelah kanan ini. Oke, di sini sudah ada 8 nomor yang terisi, dan sekarang kita berada pada soal nomor 9. Di situ ditandai dengan background berwarna biru. Nah, misal kita ingin langsung ke bagian terakhir, berarti di sini kita pilih ya tombol yang angka nomor 22. Oke, kita close. Di situ adalah soal nomor 22. Di sini ada artikel atau soal. Kemudian kita scroll ke bawah. Di sini tertera pertanyaan, setujukah kamu dengan pendapat Emir tersebut? Jelaskan jawabanmu. Maka di sini akan diisi secara manual. Di sini misalkan saya ketik jawabannya benar. Oke, kita klik tombol yang biru. Apabila kita sudah berada di akhir soal, maka ini jawabannya akan otomatis selesai ya, karena kita sudah mengerjakan soal bagian terakhir. Kita klik tombol biru. Nah, di sini muncul konfirmasi tes. Terima kasih telah berpartisipasi dalam tes ini. Silakan tekan tombol selesai tes untuk mengakhiri tes, atau tekan tombol kembali untuk kembali ke halaman tes. Jadi, untuk mengakhiri tes silakan diketuk tombol dengan background merah, di situ selesai tes. Akan tetapi apabila waktu masih tersedia dan kita masih ada beberapa jawaban yang ragu gitu, kita bisa mengetuk tombol kembali, maka nanti akan kembali ke dalam lembar soal dan kita bisa memilih nomor mana yang akan kita ganti jawabannya. Nah, di sini saya akan pilih selesai tes ya, ketuk. Nah, di sini akan muncul review ya. Di sini review ini ada 3 kolom. Yang pertama nomor, kemudian jawaban kamu, dan yang ketiga adalah kunci jawaban. Ini fungsinya untuk mereview jawaban yang sudah kita pilih tadi pada saat mengikuti simulasi. Sebagai contoh di sini soal nomor 1, di situ ada 4 ABCD dengan tulisan benar, salah, benar dan salah. Kemudian kita cocokkan dengan kunci jawaban ya, dan ternyata jawabannya benar. Soal nomor 2, kita memilih jawaban tadi adalah C, sedangkan jawaban yang benar adalah yang D itu, dan seterusnya. Kita scroll ke bawah. Di sini bisa kita unduh hasilnya dalam bentuk PDF, atau kita bisa juga mengakhiri simulasi ini dengan memilih atau mengetuk tombol logout.
Nah, sebagai contoh di sini untuk simulasi pada bagian atau kategori soal literasi ini sudah selesai ya. Jadi di sini saya pilih tombol logout. Oke, kita akan kembali ke tampilan awal lagi. Di sini kita asumsikan tadi untuk kategori literasi ini sudah kita kerjakan. Nah, sekarang kita akan berganti ke kategori simulasinya untuk KKM, yaitu adalah numerasi. Maka kita ketuk yang numerasi yang berwarna merah. Nah, selanjutnya pilih jenjang, yaitu SMA. Kemudian pilih atau ketuk tombol dengan tulisan OK, lanjutkan. Sama seperti tadi, ini langsung ke login. Kemudian ini kita copy untuk tokennya, kita scroll ke bawah, kita isi namanya harus sama ya. Misalkan nama tadi adalah Lionel Messi, tanggalnya tadi adalah tanggal 8, bulannya bulan April, tahunnya 2004. Oke, kita tempelkan atau kita paste token di sini, kemudian submit. Ini kita ketuk tombol mulai. Oke, soal nomor 1 ini. Kemudian kita scroll ke bawah. Di sini karena pilihannya adalah radio button, maka pilih salah satu saja. Contoh, saya pilih yang nomor 3 atau jawaban yang C. Next, scroll ke bawah. Di sini kita isi misalkan 1 2 3 4. Ini kita isi manual melalui keyboard. Next. Ini kita isi manual juga. Misalkan saya isi 2005. Next, scroll ke bawah. Di sini pernyataan benar atau salah. Misalkan di sini benar, ini salah, ini benar, dan ini salah. Next, di sini kita ketuk. Misalkan di sini adalah 12. Next, kemudian pernyataan lagi benar salah, atau di sini saya buat benar semua. Next. Nah, di sini untuk memasangkan banyak bola tanah yang disediakan, kemudian banyak susunan bola maksimal. Misal nomor 100 ini saya pasangkan dengan 8, 200 dengan 6, 300 dengan 9, 400 dengan 7. Oke, next. Di sini ada skema untuk pertandingan sepak bola sepertinya. Ini ke bawah, pilih salah satu, next. Lalu untuk mempercepat di sini kita pilih nomor soalnya. Kita pilih nomor 13. Close. Di sini jawabannya, misalkan saya isi jawaban benar. Nah, next. Oke. Pilih selesai tes ya, sama seperti yang tadi. Lalu kita akan ditampilkan review hasil dari simulasi kita. Jawabannya ya, nomor 1 salah, nomor 2 karena tadi saya ngisinya hanya sebagai contoh, nomor 3, nomor 4, dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, kemudian apabila ini sudah terisi semua, pilih logout. Oke, jadi seperti itu ya KKM dengan menggunakan HP Android. Ini ya, di sini saya menggunakan HP. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe pada channel Ngopi Insight ini. Kemudian silahkan like, berikan komentar apabila ada yang belum paham, dan jangan lupa bagikan apabila konten ini bermanfaat. Sekian tutorial dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.